Halo, anak-anak kelas 3 SD Marsupilini Surakarta, anak-anak yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. How are you doing? I hope you are safe and sound. Hello, Bapak Ibu, para Eyang, para kakak, dan siapa saja yang mendampingi anak-anak belajar bahasa Inggris. Apa kabar? Sekiranya juga baik keadaannya, sehat senantiasa, segala usaha bisnis pekerjaannya diberkati Tuhan. Ya, bertemu lagi dengan Sir Erik, anak-anakku sekalian. Kita lihat, kita sudah sampai di pertemuan keberapa ya. Kita lihat screen-nya. Wow, sudah pertemuan ke-13 ya. Pertemuan ke-12 kemarin adalah untuk PH kemarin ya, nak ya. Sudah dibesarkan window. Oke. Ya, meeting 13 November 12 2021. Iya, kita lihat apa yang sudah Erik siapkan. Ya, berdoa dulu. Ada kalimat yang baru yang Erik sudah siapkan bagi anak-anak. Ya, kalimat yang baru. We need your guidance. We need your guidance. Tulisannya Guedance, bacanya guidance. Ya. Yuk, kita mulai. Let's pray, shall we? I thank you, God, for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents, and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom, and we need your guidance. In the name of Jesus Christ, amen. Masih ingat artinya ya? Let's pray, shall we? Mari berdoa. Aku berterima kasih kepadamu Tuhan karena Engkau baik. Aku berterima kasih kepadamu karena Engkau memberkati aku. Engkau memberkati orang tuaku dan Engkau memenuhi kebutuhanku, kebutuhan kami. Tuhan, kami akan selalu membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan hikmat-Mu dan kami membutuhkan tuntunan-Mu. Ya, atau arahan-Mu juga bisa. Ya, sekali lagi menggunakan bahasa Inggris. Let's pray, shall we? 3, mulai. Let's pray, shall we? I thank you, God, for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents, and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom, and we need your guidance. In the name of Jesus Christ, amen. Oke. Berikutnya, apa yang kita siapkan? Anyway, anak-anak bisa mencoba menggunakan kata-kata ini dalam doa anak-anak setiap hari ya. Sambil berdoa, sambil belajar bahasa Inggris juga ya. Oke. Ya, pengumuman sekarang. Jumat berikutnya, ya, Jumat depan, tanggal 19 November 2021, Sir Erik akan mengadakan PH yang terakhir untuk semester ini, ya, PH 5 ya, Jumat tanggal 19 November 2021, ya. Dan kembali, Sir Erik mengingatkan anak-anak yang belum pernah mengumpulkan tugas, yang belum lengkap mengumpulkan tugas, atau yang diarahkan untuk memperbaiki the big project 1, untuk segera menyediakan waktu, mengerjakan, dan mengirimkan tugas-tugasnya. Sudah sampai di pertengahan bulan November, nah, ya, sebentar lagi pasti akan sampai pada pengolahan nilai, ya. Sangat disayangkan, kasihan juga ya kalau seandainya anak-anak mendapatkan nilai sedikit untuk prakteknya ya, karena tidak
atau belum lengkap mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, mari sediakan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah Sir Erik arahkan anak-anak untuk mengerjakannya. Oke, berikutnya. Ya, seperti yang sudah Sir Erik sampaikan tadi, Jumat tanggal 19 November, Sir Erik akan mengadakan ulangan ya PH penilaian harian untuk yang KD yang terakhir ya, KD 3.5 ya, menggunakan bahan ajar yang The Face Mask kemarin yang sudah anak-anak catat itu, yang sudah anak-anak kumpulkan, sudah banyak yang Sir Erik juga sudah lihat ya, banyak yang bagus, banyak yang sudah mengikuti arahan Sir Erik dengan sangat baik, tetapi ada juga yang terlewat ya, tidak apa-apa. Nanti tentang membedakan macam kalimat ya, membedakan macam kalimat dan juga menghafalkan ya persamaan arti di dalam bahasa Indonesianya ya. Membedakan macam kalimat dan juga menghafalkan persamaan arti dalam bahasa Indonesianya, itu bahan ajar untuk PH KD.5 yang tentang The Face Mask ya. Ini dia bacaan The Face Mask ya. Sudah Sir Erik ajarkan cara mengatakannya ya. Although we cannot see virus, we unconsciously meet virus everywhere. That is why we always need protection. We always wash hands properly, and we always wear face mask. We can buy face mask from stores. For your information, we do not wear the same face mask for more than 4 hours. We cannot use it again after 4 hours. We do not keep it, but we dispose it properly. Sir, do you wear face mask too? Where do you buy it? When do you use it? Ya, itu bacaan tentang The Face Mask kemarin. Ya. Nah, kita masuk ke bahan ajarnya untuk materi PH untuk tanggal 19 ya. Nah, anak-anak, bacaan The Face Mask menggunakan satu dasar penyusunan kalimat dengan noun, verb, noun. Merah, hijau, merah. Sebentar, Sir Erik stop share dulu. Anak-anak, kalau kita mundur sejenak di kelas 1, kita membangun pembelajaran seperti ini dengan mengawali ya. Kita mau berkenalan dengan lagu I, you, he, she, it, we, they. Masih ingat ya? I, you, he, she, it, we, they. Ya. Kita mengawali dengan berkenalan dengan subjective pronoun. Ya. Lalu kemudian kita menaruh kata kerja di belakangnya. Ya. I eat, you eat, dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian di kelas 2, waktu PJJ kemarin, ya kan, kita menambahkan kata benda di belakangnya. Ya kan. I eat rice. Lalu I drink milk. Ya kan. Lalu kemudian kita membuat kalimat negatifnya ya, menggunakan do not, kalimat tidak dengan menggunakan do not. We do not eat pizza misalnya. Lalu we do not play kite ya, masih ingat ya. Kemudian kita membuat kalimat do you ya, kalimat pertanyaan apakah do you, anak-anak masih ingat ya. Do you eat cheese? Masih ingat ya. Kalau di kelas 3 ini kita belajar membuat kalimat tanya dengan what, when, where. Membuat kalimat tanya dengan kata tanya. Ya. Kata tanya yang saya perkenalkan cuma 3. What, when, where. Sebenarnya masih ada beberapa. Cuma saya perkenalkan 3 saja dulu. Ya.
Dan juga ditambah dengan can untuk mengungkapkan ability atau kebisaan, dan juga mengungkapkan cannot untuk mengungkapkan tidak bisa atau tidak mampu atau tidak dapat. Ya. Nah, ya kita balik ke screen tadi. Nah, bacaan the face mask menggunakan satu dasar penyusunan kalimat dengan noun, verb, noun, merah, hijau, merah, yang terkatakan atau tertuliskan dengan 6 macam kalimat yang berbeda. Ya. Perhatikan kelompok-kelompok kalimat berikut ini nanti. Ya. Yuk, kita masuk ke sana. Ada 6. Ya, oke. Yang pertama, ya, ini kelompok kalimat positif dulu ya. Kalimat positifnya ada 2. Ya, kalimat positif yang biasa, ya, kalimat positif yang biasa. Ini, we meet virus, ya. We need protection, we wash hands, we wear face mask, we dispose it. Ya, itu contoh-contoh kalimat positif yang biasa, ya kan? Lalu ada contoh kalimat positif yang berikutnya, ya, yang menggunakan can. Ya, we can buy face mask from stores. Ya, we can buy face mask. Perhatikan, Sererik menggunakan, Sererik berikan catatan sedikit, menggunakan modal can untuk mengungkapkan ability, ya, menggunakan modal can untuk mengungkapkan ability. Itu sudah 2 macam kalimat, ya. Kalimat positif yang biasa itu anak-anak bisa lihat modelnya. Lalu yang kedua, kalimat positif yang menggunakan can untuk mengungkapkan ability. Kita pernah ya belajar can di kelas 2, ya. Lalu kelompok kalimat berikutnya adalah kelompok kalimat negatif, ya. Nah, ini dengan kata tidak, ya, dengan kata tidak, negative sentences, ya, with not. Nah, yang ketiga, model kalimat yang ketiga mengatakan tidak dengan do not, ya, mengatakan tidak dengan do not. Itu dia contohnya sudah ada. We do not wear face mask. We do not keep it. Ya, itu contohnya. Kita sudah pernah membuat kalimat do not ya di kelas 2 dulu. Lalu berikutnya, ya, kalimat negatif untuk mengatakan tidak bisa atau tidak dapat atau tidak mampu, ya, dengan menggunakan cannot, ya, contohnya itu yang bagian D itu, yang bagian D, ya. We cannot use it. We cannot see a virus. Ya, itu dia contohnya, ya. Jadi sudah keempat ini. Yang A, kalimat positif yang biasa. We meet virus, we need protection, we wash hands, we wear face mask, we dispose it. Ya. Lalu contoh kalimat yang kedua, kalimat positif yang menggunakan can. Ya. We can buy face mask. Ya. Lalu yang ketiga, kalimat negatif tidak dengan do not. Ya. We do not wear face mask, we do not keep it. Ya. Lalu kelompok kalimat yang keempat adalah kalimat negatif dengan cannot untuk mengungkapkan tidak bisa atau tidak dapat atau tidak mampu. Contohnya, we cannot use it. We cannot see virus. Ya. Lalu kelompok kalimat berikutnya adalah kalimat tanya. Ya. Yang kelima, ya, kalimat tanya ya atau tidak, karena dijawab dengan ya atau tidak saja, ya. Oke, atau dalam bahasa Inggris disebut yes no interrogative sentence. Ya, yes no questions, ya, ada yang mengatakan seperti itu karena cuma dijawab dengan yes I do atau no I do not, ya. Kalau memang itu menggunakan you, ya. Oke, seperti ini. Ya, ini macam yang kelima, ya. Do you wear face mask too? Ya, do you wear face mask?
Ya, contohnya seperti itu, kita sudah pernah membuatnya. Itu dia. Kita pernah membuat tugas membuat pertanyaan do you dan verb base di kelas 2 dulu ya. Do you eat candy? Plug, plug. Ya. Do you drink tea? Plug, plug, dan seterusnya. Ya. Dan kelompok kalimat yang keenam, ya, kalimat tanya dengan kata tanya, ya, interrogative sentences with question words. Oops, sorry, tulisnya biru. Ya, interrogative sentences with question words dengan kata tanya, ya. Nah, di contoh di bacaan the face mask ini ada dua ya. Where do you buy it? When do you use it? Ya, oke. Ini sudah kita gunakan untuk project juga beberapa waktu yang lalu dan juga sudah digunakan untuk PH juga ya. Oke, membuat kalimat tanya ya. Nah, anak-anak, jadi ada 6 ya. Kalimat positif yang biasa ya. Kita ulang sebentar ya dari atas. Kalimat positif yang biasa, we meet virus, we need protection, we wash hands, we wear face mask, we dispose it. Lalu ada kalimat positif yang kedua yang menggunakan model can untuk mengungkapkan kebiasaan ya. We can buy face mask. Lalu yang ketiga, kalimat negatif yang menggunakan do not untuk mengungkapkan tidak ya. We do not wear face mask. Kita tidak menggunakan face mask. We do not wear the same face mask. Kita tidak menggunakan face mask yang sama. Ya, we do not keep it. Ya, kami atau kita tidak menyimpannya. Kelompok kalimat yang keempat, kalimat negatif dengan cannot untuk mengungkapkan tidak bisa atau tidak dapat atau tidak mampu. Ya, we cannot use it. Kita tidak bisa menggunakannya. Although we cannot see virus, we cannot see virus. Kita tidak bisa melihat virus. Yang kelima, kelompok kalimat yang kelima adalah kalimat tanya yes no questions atau yes no interrogative sentence. Ya, menggunakan do you wear face mask? Ya, kita pernah membuat tugas membuat pertanyaan do you and verb base, yaitu kelompok kalimat yang kelima. Dan kelompok kalimat yang keenam adalah kalimat tanya dengan kata tanya atau interrogative sentences with question words menggunakan where dan when. Where do you buy it? When do you use it? Kita sudah pernah menggunakannya memakai kata tanya what, when, where untuk project kita dan juga untuk PH beberapa waktu yang lalu ya. Nah, jangan lupa menghafalkan bahasa Indonesianya juga ya. Itu kata-kata baru yang saya kemarin ajarkan ya. Unconsciously tanpa disadari ya, atau secara tanpa disadari ya. Properly dengan sebagaimana mestinya. Wah, ini ya. Dengan sebagaimana mestinya, always, selalu, everywhere, di mana-mana atau dimanapun. Although, ya, saya akan melihat bagaimana ketelitian anak-anak atau kesungguhan anak-anak mendengarkan contoh Sir Eric dengan menggunakan kata although. Ya, kita lihat apakah nanti ada anak-anak yang mengatakan although. Ya, kita lihat ya, saya akan melihat apakah anak-anak sungguh-sungguh memperhatikan Sir Eric ya dengan menggunakan satu kata ini although. Kita lihat apakah nanti ada yang mengatakan although ya. Oke, store toko di sini artinya same sama, that's why atau that is why, itulah mengapa atau itulah sebabnya, more than lebih dari, after sesudah, hour jam atau hours yang di contoh the face mask itu menggunakan hours ya jam. Oke, sekarang ini bahan ajar untuk praktek the big project 2 ya.
Nah, ini untuk praktek speaking ya, untuk praktek speaking. Kalau yang tadi untuk teorinya, ya. Nah, ini dia tipsnya, ya. Hafalkan cara membaca dan mengucapkan setiap kata pada setiap kalimat, dan juga berlatihlah sehingga anak-anak bisa menyampaikannya secara lancar dengan tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk memikirkan bagaimana mengucapkan setiap kata itu. Menyampaikannya secara lancar dan benar ya. Dan benar. Dengan pengucapan yang benar ya, dengan pengucapan yang benar. Berlatihlah sehingga anak-anak bisa menyampaikannya secara lancar dan benar ya. Dengan tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk memikirkan bagaimana mengucapkan setiap kata itu ya. Sebentar. Stop share dulu. Anak-anak, tidak bosan saya mengingatkan tentang hal ini. Kita sudah tahun yang ketiga ya, kita bersama-sama belajar bahasa Inggris. Kita menghitungnya dari kelas 1, dan banyak kata-kata yang Sir Erik ulang lagi dan kita gunakan lagi, tetapi juga ada kata-kata yang baru, seperti Sir Erik pernah sampaikan sewaktu anak-anak di kelas 2, Sir Erik menggunakan kata-kata yang lama, tetapi juga menambahkan kata yang baru. Ya, tentu saja. Kalau tidak ditambahkan kata-kata yang baru, ya nanti kosakatamu tidak bertambah, ya. Perbendaharaan katanya juga tidak bertambah. Itu sebabnya saya juga berikan kata yang baru. Anak-anak semakin besar, telinganya semakin bagus untuk mendengarkan, perhatiannya juga semakin bagus juga, ya kan? Tentunya harus ditambah juga kata-kata yang baru. Oke. Nah, anak-anak pastikan anak-anak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan sabar. Ya, dengan sabar. Pastikan anak-anak mendengarkan dengan sungguh-sungguh bagaimana Sir Erik memberikan contohnya. Ya, sudah Sir Erik berikan falsafahnya beberapa waktu yang lalu tentang menirukan. Ya, jadi anak-anak harus mendengarkan dengan seksama supaya bisa menirukan dengan baik. Kalau anak-anak tidak mendengarkan dengan seksama, ya nanti ada kemungkinan untuk keliru, ya, making mistakes. Kemarin saya sudah sampaikan ya tentang listening is the key to avoiding mistakes. Mendengarkan, ya, menyimak dengan sungguh-sungguh adalah kunci untuk menghindari kesalahan. Ya, jadi dengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita kembali ke layar tadi. Ya, ini sudah Sir Erik susunkan. Ya, ini dia. Berlatih untuk speaking the big project 2. Ya, the big project 2. Excuse me. Oops, sorry. Ini face mask-nya bisa dihapus saja. Nah, dipindahkan ke sini. Ya, dipindahkan ke situ ya. Oke. Ya, oke. Mudah-mudahan anak-anak sudah semakin lancar ya mengatakan ini semua. Kita sudah mengolahnya sejak dari kelas 2 ya. Yuk kita mulai. Excuse me, what are you doing? I hope you are safe and sound. My name is, I am from class 3. My number is, here is my English assignment, the face mask. Although we cannot see virus, we unconsciously meet virus everywhere. Ya, spasinya dibetulkan dulu. Saya ulang ya. Although we cannot see virus, we unconsciously meet virus everywhere. That is why we always need protection. We always wash hands properly, and we always wear face mask. We can buy face mask
from stores. For your information, we do not wear the same face mask for more than 4 hours. We cannot use it again after 4 hours. We do not keep it, but we dispose it properly. Sir, do you wear face mask too? Where do you buy it? When do you use it? Thank you for your attention. I will see you soon. Selesai. Ya, jadi komplit ya. Satu tampilan ini, expressions ada, ungkapan ada, kalimat juga ada. Ya, yuk sekali lagi ya. Di atas. Oke. Ya. Excuse me, how are you doing? I hope you are safe and sound. My name is, I am from class. My number is, here is my English assignment, the face mask. Although we cannot see virus, we unconsciously meet virus everywhere. That is why we always need protection. We always wash hands properly, and we always wear face mask. We can buy face mask from stores. For your information, we do not wear the same face mask for more than 4 hours. We cannot use it again after 4 hours. We do not keep it, but we dispose it properly. Sir, do you wear face mask too? Where do you buy it? When do you use it? Thank you for your attention. I will see you soon. Ya, oke, selesai. Ya, bahasa Indonesianya anak-anak masih ingat ya? Meskipun kita tidak bisa melihat virus, kita tanpa kita sadari bertemu virus di mana-mana. Ya, itulah sebabnya, itulah mengapa kita selalu membutuhkan perlindungan. Kita selalu mencuci tangan dengan sebagaimana mestinya. Dan kita selalu memakai atau mengenakan face mask. Kita bisa membeli face mask atau masker ya dari toko-toko. Untuk informasi Anda, kami atau kita tidak mengenakan face mask yang sama untuk lebih dari 4 jam. Kita tidak bisa menggunakannya lagi sesudah 4 jam. Kita tidak menyimpannya, tetapi kita membuangnya dengan cara ya sebagaimana mestinya. Pak, apakah Anda mengenakan masker juga? Di manakah Anda membelinya? Kapan Anda menggunakannya? Seperti itu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. I will see you soon ya. Sampai jumpa lagi. Oke, anak-anak. Oh, oke, saya ingin mengatakan sesuatu. Anak-anak, ada ungkapan pamit menggunakan goodbye. Ya. Tetapi Sir Eric tidak menggunakan itu. Ya. Sir Eric lebih menggunakan see you atau see you soon atau I will see you soon. Ya, atau I will see you around, ya, lebih daripada goodbye. Tahukah alasannya mengapa saya tidak menggunakan kata goodbye? Goodbye betul, ya, goodbye memang digunakan untuk pamit juga, tetapi saya tidak menggunakan itu. Ya, saya lebih suka menggunakan see you dan tadi seperti yang sudah saya sebutkan. Sebabnya tahu? Ya, karena see you adalah kalimat, ya. Kata kerjanya adalah see, ya, oke. Anak-anak bisa melihatnya. I see you,
I will see you soon, ya kan? See you soon. I will see you around, ya. Itu dia. Menggunakan merah, hijau, merah. Tetapi goodbye tidak, ya. Tidak, goodbye itu tidak berupa kalimat. Ya. Jadi Saudara tidak menggunakan kata goodbye. Walaupun goodbye itu memang untuk pamit, ya. Memang digunakan untuk pamit dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke. Apakah masih ada lagi? Sudah habis. Ya. Oke. Nah, ya, I hope you enjoy the class. I will see you soon. Ya, ini dia. Kembali Saudara ingatkan. Jumat tanggal 19 November, ya, Jumat berikutnya ya, akan Saudara katakan penilaian harian yang terakhir, ya, yang tentang the face mask tadi. Dan kembali Saudara mengingatkan anak-anak yang belum pernah mengumpulkan tugas, yang belum lengkap mengumpulkan tugas, yang diarahkan untuk memperbaiki the big project one, untuk segera menyediakan waktu mengerjakan dan mengirimkan tugas-tugasnya. Oke, ya, anak-anak sekalian, selesai sudah perjumpaan kita pada hari ini, tanggal 12 November 2021. Oke, so tiba saatnya untuk Saudara pamit ya. Tetap berlatih seperti yang sudah saya arahkan tadi. Jangan khawatir, itu mudah ya, asal anak-anak mendengarkan dengan seksama, mudah ya. Dengarkan dengan seksama bagaimana cara mengatakan itu semua. Oke, terima kasih. Ulangannya pun juga tidak sulit ya. Ulangannya juga tidak sulit. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Terima kasih Bapak Ibu untuk segenap perhatiannya. Terima kasih juga para ayang ya, para kakak dan siapa saja yang mendampingi anak-anak belajar bahasa Inggris. Ya, saya pamit ya. Thank you so much. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Thank you. See you.